Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalan على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعل من جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما مغفورا، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام، إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, seluruh hadirin dan tamu yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu merahmati dan memberkahi setiap langkah kita seluruhnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami kedatangan tamu istimewa jauh dari Jakarta, jauh insyaallah secara tempat, tapi secara hati, secara ruh insyaallah kita dekat. Begitu seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Arwah-arwah ini adalah satu kesatuan, tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka saling mencintai, mengenali, maka mereka akan bersatu. Apabila saling mengingkari dan tidak mengenali, maka akan bercerai-berai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu agung bagi kami, bagi Pondok Pesantren Darussunnah, yaitu dikenal dengan Babe Haikal. Karena kebetulan tadi kita mau panggil Ustadz, katanya nggak perlu dipanggil Ustadz. Jadi lebih dikenal dengan Babe Haikal Hasan, ya. Insyaallah Azza wa Jalla yang hadir di sini sangat mengenal beliau, dan kedatangan ini sangat mendadak sebenarnya. Ini juga menjawab pertanyaan dari jamaah kajian Ahad pagi rutin. Karena kebetulan kami di pondok pesantren ini ada jamaah rutin Ahad pagi. Namun semenjak Covid-19 ini memang libur selama 1 tahun. Kemudian selalu jamaah bertanya kapan diadakan kembali kajian, kapan diadakan kembali pertemuan. Tapi sampai detik ini kami belum mengadakan kembali kajian Ahad pagi. Tapi alhamdulillah justru kedatangan tamu yang mulia, sehingga insyaallah Azza wa Jalla ini sebagai permulaan yang baik untuk kembali lagi kegiatan syiar kita, dakwah kita, untuk kembali lagi saling menasehati dalam menjalankan syariat dan agama ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, tidak panjang lebar, saya di sini sebagai pembawa acara untuk pendahuluan. Pertama, yang sekali lagi perlu kami tegaskan bahwasanya agar acara ini juga berjalan lancar dan baik dan tuntas, agar selalu kita menjaga protokol kesehatan. Ya, bagi yang baru hadir, agar mohon menjaga jarak, selalu menggunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, kami sediakan di setiap pintu ada masker-masker yang disediakan. Begitu juga insyaallah Azza wa Jalla di sini ada beberapa kota infak yang diharapkan bagi kami seluruhnya untuk melancarkan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan dengan harta yang sama-sama kami berikan untuk dakwah kepada Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian yang ketiga, sebelum acara ini dimulai, perlu diberitahu bahwasanya acara ini nanti sebagai permulaan sambutan dari
sesepuh kami, guru kami, tuan rumah di sini, Al-Walid ya Al-Ustadz Abu Khalil Mujahid, ayah kami. Beliau akan menjadi penyambut, lalu kemudian nanti akan setelahnya baru akan langsung Babe Haikal akan menyampaikan. Jadi kita tidak banyak sambutan, mohon maaf di sini banyak tokoh, banyak alim ulama. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu untuk menyingkat waktu dan agar acara juga lebih efektif. Karena kebetulan dari kemarin sudah diwanti-wanti acara nggak boleh lama-lama. Ini ada batasan waktu karena kita masih dalam kondisi seperti ini. Maka untuk mulai acara ini kami persilahkan Al-Walid Al-Ustadz Abu Khalil untuk menyampaikan sambutannya. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya. Sudah sekian lama kita tidak bisa berkumpul karena pandemi yang sedang menghampiri kita semuanya. Kurang lebih 1 tahun semua aktivitas kegiatan pengajian untuk masyarakat ya, untuk umum kita hentikan karena kebetulan santri kita sejak awal corona tidak ada libur dan masuk, alhamdulillah sampai sekarang. Dan alhamdulillah kejutan malam hari ini ya, kita kedatangan tamu ya, walaupun sedikit agak mendadak ya, dan mungkin banyak tanda tanya ya. Sudah sekian lama pengajian tidak ada, kajian berhenti dan sebagainya. Tahu-tahu malam hari ini ada pengajian umum ya, yang pematerinya pun kelasnya nasional, bukan lagi kelas kampung seperti saya dan Ustadz Khalil. Akan tetapi Ustadz Dr. Haikal Hasan atau BB Haikal ini aslinya datang ke sini sudah seperti kerinduan beliau datang di kampung negeri beliau di negeri Yaman. Karena beliau hadir di pesantren yang nuansanya adalah nuansa Yaman. Kebetulan malam hari ini saya menyesuaikan beliau aja, saya pakai kopiah. Biasanya saya pakai imamah. Ya, beliau ini ya memiliki keturunan para habaib dari negeri Hadramaut ya, generasi pertama gitu. Tapi beliau belum pernah tinggal di Yaman. Yang pernah tinggal di Yaman saya bertahun-tahun bersama keluarga dan anak-anak. Ustadz kali ini ke Yaman sejak umur 7 tahun. Jadi ada 20 tahun beliau belajar di Yaman ya. Jadi insya Allah beliau pada malam hari ini sebagai pemateri dan ustadz kita, dan kita para ustadz sebagai pendengarnya. Demikian juga para tokoh, para kiai, para ustadz, alim ulama semuanya ya, kita berharap bersabar, kita rindu untuk mendengarkan ya, nasihat dan petuah apa kabar ibu kota dan apa kabar Indonesia ya, demi untuk persatuan umat dan membangun negeri kita yang tercinta ini. Insya Allah ya, saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Dr. Haikal Hasan pada malam hari ini ya. Begitu berbahagia dan bangga kita kehadiran tamu yang terhormat ya, pembicara yang luar biasa, yang biasanya kita hanya lihat di YouTube ya dan sebagainya, tapi malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama ya. Hadir bersama-sama dengan kita dan insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat kita semuanya dalam rangka tema kita malam ini adalah merajut persatuan umat ya. Jadi insya Allah itu tema yang luar biasa yang insya Allah nanti beliau akan sampaikan, dan sekaligus yang akan menjadi pemandu acaranya, hostnya adalah Ustadz Khalil. Nanti akan duduk di sampingnya Ustadz Babe Haikal Hasan ini. Jadi insya Allah biar lebih enak dan untuk acara kita insya Allah itu, jadi kami ucapkan selamat datang ya. Semoga Ustadz Haikal Hasan bukan hanya sekali ini kita bertemu di sini, dan insya Allah kita merasakan suasana di pesantren
kita yang di tengah kampung ini, insya Allah ini semuanya akan membawa keberkahan kita semuanya atas kehadiran beliau pada malam hari ini. Dan demikian juga kami ucapkan kepada seluruh para jamaah dan hadirin semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kami tidak bisa menjamu panjenengan semuanya, melainkan hanya insya Allah kedatangan panjenengan ini sudah membawa barokah dan kebaikan yang luar biasa bagi kita semuanya. Semoga kedatangan kita bukan mendatangkan berbagai macam marabah yang ada, akan tapi justru akan mengangkat marabah yang ada, ya. Insya Allah, ya. Insya Allah akan membawa barokahnya majelis ilmu pada malam hari ini, sebagaimana majelis-majelis kita yang lain, yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa hidupkan hati kita, jiwa kita, dan menyatukan kita semuanya, walaupun jauh, ya. Babe Haikal ada di Jakarta, kita ada di kampung, akan tetapi kita semuanya bersatu dalam hati keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya selaku pengasuh Darussunnah Islamic Center, ya, sekaligus sebagai sesepuhnya, dan di sini insya Allah berkumpul para asatidah yang kita semuanya dalam hari-hari kita hanya belajar dan belajar, akan tapi malam hari ini insya Allah santri-santri kita mendapatkan pencerahan pembicara yang luar biasa yang insya Allah akan kita dengarkan bersama. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan insya Allah lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran atas sambutannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan sambutan ini awal dari keberkahan majlis pada malam hari ini. Langsung saja acara berikutnya, kita memang hadir untuk mendengar tausiah beliau, kajian dari beliau. Namun sekali lagi saya ingin mengingatkan kembali, mohon kerjasamanya untuk menjaga protokol kesehatan. Dengan ini insyaallah azza wajal nanti saya akan bersama beliau, mendampingi beliau. Insyaallah azza wajal langsung saja acara kajian pada malam hari ini kami persilahkan beliau Babe Haikal hafizahullah tabaraka wa taala untuk menyampaikan tausiahnya, nasihatnya. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Ya Allah, Bismillah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi azzallah, Bismillahi jallallah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah. Bismillah, fawatu amri ila Allah, masya Allah la quwata illa billah. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kedatangan saya bukan untuk memberikan tausiah, sharing. Guru-guru di sini ya masya Allah, Ustadz Mujahid, Abu Khalil, Ustadz Khalil, masya Allah. Jadi apalah artinya harus menggarami air laut, udah asin semua begini. Hanya saja ini merupakan satu magnet untuk datang, karena Nabi kita yang bilang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Nah, beliau ini sebagai pelopor kebaikan itu. Maka siapapun yang mendapat kebaikan dari
Beliau ini pelopor yang mengajak kepada kebaikan. Maka falahu mithlu ajrin fa'ili, itu yang kita cari. Siapa yang mengupayakan kebaikan ini, maka baginya itu semua. Satu, masjid, takmir, DKM, itu pelopor untuk kebaikan ini. Pesantren termasuk di dalamnya, Darus Sunnah. Gosam, ini pelopor kebaikan. Ustadz yang mengizinkan tempat ini dipakai juga pelopor kebaikan. Santri-santri yang datang lebih awal kemudian menyiapkan meja apa segala, ini pelopor kebaikan. Dan inilah majelis ilmu, ya, yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, memudahkan langkah kaki ke surga. Namun karena ini banyak santri, Ustaz Khalil, jadi yang saya mau sampaikan ini yang mungkin belum diajarkan di pesantren. Saya yakin antum semua sudah diajarkan soal pentingnya persatuan, pentingnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, pentingnya semua, yakin saya. Tapi ada satu mungkin yang harus saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, tentang sebuah teknik menguasai dunia yang dipakai di Amerika. Dan saya pernah sebagai dosen di University Teknologi di Taiwan, di Cina sana, juga dipakai juga gitu. Dan inilah yang harus kita sampaikan gitu loh. Tentu teman-teman tahu gitu loh kenapa saya diundang, bukan karena ilmunya, bukan. Mungkin karena saya keliling seluruh Indonesia pada waktu itu tahun 2017-2018, dan yang saya ceritakan cuma satu waktu itu 2019, ganti presiden. Mulai Ustaz, mulai panas. Kan cerita ini wal tanzur nafsu maqaddamat lighat, sesuai dengan imam tadi. Sabar. Jangan direkam dulu dan dilaporkan kepada polisi, jangan, sabar. Ini cerita dulu bagaimana terjadinya gitu. Sehingga diundang. Karena pada waktu itu saya berkeliling seluruh Indonesia untuk menyampaikan hal itu gitu loh. Dan itu dibolehkan dalam iklim demokrasi Indonesia. Kalau sekarang dikatakan itu namanya makar. Kalau sekarang dikatakan itu namanya melanggar. Karena beliau sudah jadi presiden, khalas, cukup perjuangan itu ketika mau pemilu. Nah, sekarang udah enggak. Ini saya lagi cerita asal muasal. Sabar. Saya lihat Ustadz Khalil sudah mulai merah muak gajahnya ini. Kata Ustadz Khalil, stop, jangan. Karena alhamdulillah ini juga dipelopori. Oh ya, saya juga lupa terima kasih kepada Bapak polisi yang hadir. Saya lihat tadi di belakang banyak sekali Pak polisi yang hadir, walau tidak berseragam, tapi kita kan ya kelihatan lah gitu maksudnya. Ya kelihatan gitu loh, sahabat-sahabat semua kelihatan gitu ya. Walaupun tidak berseragam, tapi hatinya insya Allah berada dalam masjid ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan doa kita yang tulus itu loh, semoga untuk menjaga situasi dan ketertiban gitu ya. Sehingga mohon izin saya menyampaikan untuk tidak ditambah lagi masjid ini karena kapasitasnya sudah 50%. Kapasitasnya sudah 50% Ustaz. Jadi kalaupun ada yang hadir mohon di luar atau di atas. Karena kita tidak boleh melangkahi prosedur daripada protap daripada COVID-19 yang sebentar lagi akan hilang insya Allah. Ya udah jelas akan hilang, dananya juga udah habis kok. Ya, bentar lagi hilang karena kalau dana habis, berita habis, insya Allah hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang ditunggu-tunggu, masya Allah. Tapi kenapa putih mas? Nggak ada yang hitam gitu, nggak ada gitu. Menyusul. Maaf barusan ada nanti sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bapak polisi yang hadir yang saya hormati, terima kasih atas izin antum semua ini terselenggara. Kalau antum nggak izinkan, ya nggak terselenggara juga, betul ya? Nah, yang mengizinkan itu dapat kena hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Bapak polisi yang mengizinkan tempat ini dipakai, yang mengizinkan acara ini terselenggara, kalau ada kebaikan di dalamnya, maka antum mendapatkan pahala mithlu ajrin fa'ilihi, yang persis nggak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas izinnya. Hadirin, kenapa Amerika begitu maju, Cina begitu maju, dan dua negara ini menjadi pelopor? Izinkan saya menyampaikan rahasianya yang jarang sekali saya sampaikan, biasanya di seminar-seminar, namun ternyata sumbernya min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Rasulillah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya katakan demikian? Karena beliau peletak dasar semua ilmu pengetahuan. Ilmu seluruhnya dikumpulkan dari awal sampai dengan akhir, demi Allah yang memegang jiwa ini pasti ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita sering sekali mengadakan pengajian, isinya ya itu lagi, wudhu lagi, sholat lagi, Isra Mi'raj lagi, maulid lagi, gitu loh. Jarang kita gali kenapa mereka kok mengalami kemajuan yang begitu pesat sejak tahun 1924. Ada apa tahun itu yang membuat mereka melesat dan menguasai dunia? Sebelumnya tidak ada. Sebelum 1924 tidak ada. Seluruh dunia di tangan umat Islam pada waktu itu, saudara. Saya menuliskan sejarah khusus untuk itu. Perjuangan menegakkan tauhid yang saya tuliskan ini. Yang nanti pada sesi akhir ini akan dibagikan kepada seluruhnya. Seluruhnya akan dibagikan. Yang hadir sampai dengan selesai penutupan. Insyaallah selesainya jam 2-an gitulah, jam 3 malam lah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu teknik. Teknik itu harus saya bertanya kepada santri. Ustaz, ini santri Ustaz? Santri? Yang di depan nih santri, yang jamaah rata-rata di belakang. Memang di gitu. Baik, kalau begitu hari ini saya hanya mau bicara dengan santri. Yang bukan santri ya dengarkan saja dan sampaikan kepada anakmu di rumah masing-masing, ya. Antum namanya siapa? Nama siapa? Zidan. Zinedine Zidan itu umur berapa sekarang? 14 tahun. Rasulullah udah dagang ke Syam segini, membawa 200 ekor unta, masing-masing untanya berisi barang-barang. Kamu udah dagang apa, Jempol? Sudah mulai lihat. Zidan, apa yang paling kamu inginkan? Yang paling kamu harapkan? Terpikir terus di benak Zidan. Pagi, siang, sore, malam, sampai-sampai sholat pun masih terpikirkan itu. Mengharapkan pulang, Ustaz. Lama nggak pulang. Mau mengharapkan pulang lebih dulu, mau pulang dulu. Ya. Enggak. Pulang dulu. Apa yang paling Zidan pingin? Jadi apa? Cita-citanya apa? Sekarang tahun 2021. Tahun 2030, apa yang Zidan kepingin? Hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu harus. Ya. Gini. Salat 5 waktu. Bagus tidak? Bagus tidak? Tidak. Itu harus. Betul nggak? Betul nggak? Nanti bulan Ramadan kita berpuasa 1 bulan suntuk, bagus tidak? Harus. Yang bagus gimana? Tambah dengan puasa 6, tambah dengan puasa Daud. Salat 5 waktu harus. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Yang bagus gimana?
tambah dengan tahajudnya. Hafal Al-Quran ya harus. Yang bagus apa? Kamu jadi menteri tapi hafal Al-Quran. Ini yang diajarkan di sana. Namanya teknik visualisasi. Kita nggak ngajarin. Mohon izin saya mengkritik pendidikan. Ini Pak Nadiem Makarim mesti duduk datang nih menteri pendidikan yang datang kemari mesti. Kamu nama siapa sayang? Ibnu Habibur Rahman. Ibnu Habibur Rahman, Ustaz. Ibnu Habibur Rahman. Panggilannya apa coba? Ibnu. Ibnu. Ibnu umur berapa? Yang keras. Yang keras. Sampai terdengar belakang. 11. Dengar enggak? Ibnu, apa yang paling kamu harapkan? Apa yang paling Ibnu inginkan? Ini dari Bima, Ustaz. Dari Bima? Iya. Masya Allah. Jauh. Apa yang paling Ibnu inginkan? Yang Ibnu harapkan? Umroh. Umroh itu harus. Masa orang Islam nggak umroh? Masa orang Islam nggak haji? Kita udah lihat ya Ustaz ya. Ya begitulah Ustaz. Yang nggak diajarkan di anak-anak kita begitu. Ini bukan tulul amal, bukan panjang angan-angan. Tapi imam tadi Ustaz Khalil menyampaikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hati saya. Oh, itu materi yang saya mau sampaikan di malam hari ini. 25 Maret sekarang bertepatan dengan tanggal berapa Syaban? 10 ya, 10 Syaban. 11 Syaban. Ini hari yang bersejarah untuk para santri. Tolong perhatikan sekali lagi, ini hari yang bersejarah buat antum. Betulan, ini hari yang bersejarah, hari yang akan mengubah dirimu, hari yang mengubah saya menjadi seperti ini. Hari banyak orang yang bisa merubah, karena hanya memerlukan satu momentum hari. Ingat apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana 'inda zanni abdi bi. Rasulullah sebagai peletak dasar ketika menggali parit dalam Khandaq, perang Khandaq itu ada batu besar, dan untuk menyemangati para sahabat, ini bukan halangan apa-apa. Ini kecil. Jangan cuma untuk menyingkirkan batu. Jangan cuma untuk mengalahkan Romawi dan Persia yang dengan Yahudi bergabung. Jangan cuma untuk membuat parit. Tapi apa kata Nabi untuk menyemangati para sahabat itu? Aku lihat Romawi di tanganku, kata Nabi. Dipukulnya batu itu oleh Nabi, pecah. Aku lihat Persia di tanganku, dipukulnya oleh Nabi, pecah. Dasar itu yang hari ini saya mau sampaikan. Lihatlah jauh ke depan, masa depan umat Islam ada di tangan kalian. Bukan cuma kepengen hafal Quran, bukan cuma hanya kepengen umroh, dan bukan cuma hanya kepengen pulang. Yang ketawa itu pelakunya Ustaz. Lebih jauh dari itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditawarkan berbagai macam tawaran oleh penguasa pada zaman itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang jelek-jelek itu. Ya Abu Talib, kata Abu Sufyan, suruh kalim maaf, suruh bilang itu sama dia, maaf. Hunyi itu Nabi. In kana yuridu malan, ja'alnahu aksarana malan alaina. Ayo. In kana yuridu jahan, ja'alnahu sayyidan alaina. In kana yuridu mulkan, mallaknahu alaina. In arada sultan, a'tainahu mafatihal Ka'bah. Tuh yang ditawarkan. Apa jawaban Nabi untuk mengambil itu semua? Jauh ke depan. Ya am,
Wallahi la wada syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Ala an atruka hadzal amru ma taraktu hatta yushirahu Allah au ahlika duna. Jamaah sekalian yang di belakang tadi, artinya Abu Sufyan menawarkan, in kana yuridu malan, kalau dia kepingin harta, ja'alnahu aksarana malan alaina, kami jadikan dia itu pemilik harta yang terbanyak. In kana yuridu jahan, jahan itu penguasa tapi dari sisi keundang-undangan gitu lah, ketua DPR lah kalau gitu, Puan Maharani lah kalau begitu sekarang lah. Nyebut merek. Ya karena beliau kan ketua DPR. Nggak apa-apa. Katanya calon wakil presiden katanya. Katanya. Hush. Ustadz Khalil mancing-mancing aja ini ya. Walaupun dia nggak bilang, tapi senyumnya itu menggoda saya gitu. Untuk melanjutkan itu. Jangan di masjid ini, Ustadz. Sabar. Siap. Nanti itu offline nanti. Kalau mau jadi ketua DPR, ja'alnahu sayyidan alaina, kata Abu Sufyan. Bahkan sistem mau dirubah. Sistem yang tadinya modelnya monarki, Abu Thalib sebagai penguasa mau dirubah. In kana yuridu mulkan mallaknahu alaina. Kalau dia kepengen jadi raja, kami jadikan raja atas kami. Bayangkan, undang-undang mau dirubah. Dan sepertinya begitu kira-kira undang-undang kita gitu ya. Kok balik lagi ke sana gitu ya. Kok balik lagi ke sana gitu ya. Ini masa lalu yang belum tertuntas kan. Masa lalu yang belum tertuntas. Udahlah, move on saja gitu ya. Move on saja. Saudara sekalian, kerajaan mau dibikin. In kana yuridu mulkan malaknahu alaina. Udahlah, dia jadi raja saja. Kalaupun tidak, ada satu jabatan yang paling gengsi. Apa yang paling gengsi? In arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kalau pengen jadi sultan, kami berikan kunci-kunci Ka'bah, dia yang pegang. Dan ini jabatan paling bergengsi untuk antum ketahui. Kenapa? Karena di dalam Ka'bah ada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka datang dari segala penjuru untuk menyembah, sekaligus berdagang. Kunci dibuka, dagangan masuk, kaya raya. Bergengsi sekali yang pegang kunci Ka'bah. Pada waktu itu dipegang oleh Abu Lahab. Sampai Abu Lahab menyerah, pegang itu kunci. Tapi apa jawaban Nabi? Jauh ke depan. Bukan itu semua. Adik-adikku sayang, tirulah Nabi seperti apa adanya. Bukan cuma akhlaknya, bukan cuma ibadahnya, tapi wawasan berfikirnya. Putra daripada Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari yang bernama Abdul Wahid Hasyim Asy'ari, beliau meniru Nabi di tanggal 18 Agustus tahun 1945 ketika rame berdebat. Buya Hamka nggak ikut, nanti bukunya ditulis, saya membacanya di buku tulisan Buya Hamka. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Haji Agus Salim, ada Abi Kusno, ada siapa lagi? PPKI 9 orang yang belum disebut. Haji Abdul Wahid Hasyim, ada Muhammadiyah Hadi. Jangan dibilangin Ustaz. Jangan disebut. Abdul, dia santri aja Pak yang sebut. Saudaraku, adik-adikku sayang yang ku cintai, ini kalian harus hafal. Biar kalian tahu cara wawasan berpikirnya seperti itu. Pidato Wahid Hasyim, Abdul Wahid Hasyim, pada waktu sidang itu berkata, negara kita Indonesia kurang lebih saat ini seperti Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi bentuk. Dibentuklah piagam Madinah. Al-Quran ada,
Hadis Nabi ada, nabinya masih ada. Tapi kenapa menggunakan 47 pasal piagam Madinah dalam menyelenggarakan negara Madinah? Karena di sana ada orang Yahudi, karena di sana ada orang Nasrani. Sehingga antum harus berpikir juga saat ini, karena di Indonesia bukan cuma orang Islam, ada orang Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, Kristen, Katolik. Karena itu digunakanlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini penting untuk kita ketahui, sehingga kita punya wawasan Islam yang kuat, Quran dan hadis, dan wawasan keindonesiaan yang baik, Pancasila UUD 45, sehingga kita menolak semua unsur-unsur radikalisme, intoleransi yang membuat Indonesia semakin berpecah belah. Wawasan itu yang perlu kita ketahui, saudara sekalian, adik-adikku. Maka kalau sampai tidak bisa menyebutkan 9 orang pembentuk negara ini, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Pasal 1 Piagam Madinah itu Rasulullah menyebut semua itu sama, equilibrium before the law, equity, agak paham santri. Artinya kesamaan. Ini merujuk kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu Quran yang mengatakan itu. Bahkan persatuan itu Quran yang menyatakan. Bahkan Bhinneka Tunggal Ika dicengkeram itu Quran yang menyatakan. Santri pasti baru mengetahui ketika saya menyampaikan ayatnya. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Lihat, aku, kata Allah, yang jadikan laki-laki perempuan ini. Aku yang jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi dalam wawasan kita Jawa, Sunda, Lombok, Bima, Padang, Batak, nggak ada lagi. Haram yang demikian. Karena Allah yang jadikan itu. Bahkan Cina, Arab, India, Pakistan, haram, saudaraku. Jangan lagi lakukan itu. Itu wawasan nomor 1. Wawasan itu kesana gitu loh. Negara ini perlu orang yang berwawasan kesana tapi sambil hafal Quran. Maka tahun 2030 harus ada planning kesana. Ustadz Khalil, Siap. Yang saya sampaikan sesi pertama tadi teori. Jadi baru sesi pertama nih. Ini belum ceramah, ini baru pembukaan. Baru pembukaan. Sekarang masuk ke isi. Ya, masuk ke isi. Oh, sebentar. Balik lagi ke pembukaan sebentar. Ada satu lagi teori yang belum saya sampaikan. Tadi teori ayat sudah, ana inda dzanni abdi bi udah, aku lihat Romawi di tanganku udah. Satu lagi, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya sampai kepada yang diniatkan. Itu kebanyakan kita pakai depannya doang. Semua amal tergantung niat, innamal amalu binniyat. Tapi kita lupa. Bahkan kenapa lupa? Karena intinya tuh di situ. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tuh hanya sampai kepada yang diniatkan. Saya pengen hafal Quran. Antum cuma hafal tok. Ya nggak apa-apa, bagus, subhanallah, menjadi pencahaya di hari kiamat. Ya. Tapi kita juga lupa, jangan sampai lupakan juga sekarang. Antum umroh kurang. Karena kalau umroh doang, lembaga umroh banyak. Orang Mekah tiap saat umroh. Jadi menteri agama. Menteri agama, ya. Menteri agama kita kan Pak Yakut ya. Oh ya nggak apa-apa, bagus loh. Gimana sih ya? Ketawanya itu mengandung arti loh jenengan. Sebenarnya provokator itu kalian itu loh. Yang ketawanya penuh arti itu loh. Kamu kenal nggak yang namanya? Oh, udah tadi teori ya. Cukup teorinya. Setiap orang hanya sampai kepada yang diniatkan. Maka niat itu udah besar gitu loh. Saya ingin jadi presiden gitu.
Tapi katanya 3 periode katanya. Mulai. Nanti di 2000 berapa nanti ya. Saya pengen jadi menteri, harus. Saya ingin jadi jenderal, harus. Saya ingin jadi yang tinggi gitu loh. Karena kalau enggak kita cuma sampai yang seperti itu. Jangan sampai yang menjadi pejabat dan aparat dan jenderal orang-orang yang tidak dari pesantren. Gitu loh maksud saya. Setuju? Setuju. Akhirnya kurang wawasannya, keagamaannya. Akhirnya menghilangkan kata-kata agama dalam pendidikan. Akhirnya menyamaratakan semuanya, seolah-olah adil itu sama rata. Adil itu sesuai dengan proporsional, bukan sama rata itu adil itu. Apa nggak lihat? Ini mesti dikasih pelajaran wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Harus paham ketahanan nasional kayak apa. Betapa rapuhnya Indonesia sekarang ini. Sekali satu di stop aja, misalnya apa, antibiotik di stop aja, apa jadinya orang-orang yang hamil itu, apa jadinya orang operasi itu. Sekali di stop aja pangan gitu loh, yang dulu kita bisa, bagaimana seluruh rakyat Indonesia begitu loh. Antum ini perlu tahu, sehingga perlu wawasan Quran, hadis, Pancasila, UUD 45 yang betul-betul merasuk ke dalam setiap. Sehingga apa? Sehingga antum ini calon penguasa nantinya, calon pengusaha sukses nantinya. Selepas dari sini, saya seorang hafiz Al-Quran 30 juz, saya hafal Quran, Bukhari wa Muslim juga hafal, dan saya punya bengkel yang paling gede se-Solo. Gitu loh. Apa salahnya meja, Be? Apa salahnya meja? Makanya saya juga bingung ini. Coba pikirkan itu. Sehingga dirancang mulai sekarang. Karena santri-santri ini harus gitu loh. Dan kita biar kami sekarang yang sedang berjuang di DPR, minta dengar pendapat bahwa lulusan-lulusan pesantren harus bisa masuk langsung universitas. Itu lagi kita perjuangkan. Agar apa? Agar antum bisa mengisi. Lihat sekarang siapa yang isi fakultas-fakultas kedokteran misalnya. Dan lihat kira-kira 5 tahun yang akan datang kayak apa jadinya rumah sakit. Lihat ke sana, lihat siapa yang isi sekarang di Fakultas Ilmu Politik. Dan apa jadinya kira-kira 10 tahun yang akan datang. Jadi santri harus disiapkan sebagai tonggak. 350 tahun yang berjuang itu santri. Sebelum ada SD, sebelum ada SMP, sebelum ada SMA, santri udah ada untuk mengusir penjajah gitu loh. Dan penjajahan itu setiap saat berbeda modelnya, tapi sama jajahannya. Saya cerita beneran ya, bagaimana teknik visualisasi itu mempengaruhi semua pemikiran orang ya. Harus bisa lihat ke depan tuh begini. Baik, sekarang sudah mulai masuk isi dan prakteknya. Saya pernah menjadi azan? Belum. Azan dulu, Be. Saya ikut moderator, ikut host. Mau disuruh selesai sekarang juga silakan. Gak apa-apa, azan dulu. Fadol saya ikut. Mau sholat dulu, mau azan jadi dulu. Jadi azan dulu, nanti di akhir. Mau makan dulu, mau snack dulu boleh silakan. Mau sate, mau tengkleng boleh silakan. Azan dulu silakan. Ada sanjangan azan. Oke, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut sedikit lagi. Ini bagian dagingnya. Bagian inti, bagian daging. Tolong panitia dibatasi yang hadir. Lagi mohon jaga protokol kesehatannya. Di teras masih cukup insya Allah. Ini pengen ngelihat Babe semua, rindu. Masya Allah. Sudah lama nggak ketemu. Rindu 212. Mulai. Hadirin, kita lanjut. Ustaz Khalil mohon izin. Nih, saya ceritain ya. Teknik visualisasi itu kayak apa hebatnya ya. Harvard. Tahu Harvard? Harvard University, universitas terbaik di Amerika. Lulusannya
bisa dipastikan orang-orang yang top, yang hebat dan punya jabatan. Kenapa? Karena sebelum masuk harus punya cita-cita. Alangkah indahnya nanti kalau Darus Sunnah ini seperti itu, Ustaz. Saya punya mappingnya soal, Ustaz. Saya punya mapping cara itu. Di Harvard dilakukan penelitian sebelumnya. 20 anak tuh ditanya mau apa, bagaimana ceritanya, nama, alamat, tempat, tanggal lahir, tanggal liburan, alamat, nama kakak, nama adik, nama nenek, nama kakek, semua dicatat. Tapi yang di ujung satu itu, what do you really want, kata mereka. Maza turi. Ingat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari semua hadis, contoh misalnya kitab Riyadhus Shalihin, dari ribuan hadis, hadis itu nomor 1 kan? Betul tidak? Dari hampir semua kitab hadis, bahkan Bulughul Maram yang banyak cerita fikih, pengantarnya mencantumkan itu. Dan itulah hadis di mana Rasulullah bersabda persis ketika mau mulai berjuang di kota Madinah Al-Munawwarah. Dikumpulin itu. Siapa yang hijrahnya karena perempuan, dapat perempuan. Siapa yang hijrahnya karena harta, dapat harta. Kan begitu. Jadi Ibnu, jangan cuma mau umroh saja kalau sudah gede. Saya lupa. Zidan. Jangan cuma mau hafal 30 juz saja. Itu kewajiban, itu keharusan. Sebagaimana sholat 5 waktu itu kewajiban, itu keharusan. Tapi bagaimana mulai syuruk udah sholat, udah duha sholat lagi, ada mengisi waktu sholat lagi gitu loh. Qobliyahnya sholat lagi, badiahnya sholat lagi gitu loh. Tahajudnya sholat lagi, witirnya sholat lagi, begitu. Alhamdulillah, rahmatullah. Berkahnya Ustaz Babe Haikal. Alhamdulillah, Masya Allah. Ke situ gitu loh. Karena nggak ada roadmap, Ustaz. Kalau ada roadmap harus ada 2. Selain hafal Al-Quran 30 juz, apalagi yang kamu inginkan? Menikah. Yaitu ya iyalah. Tinggal ada akhwat di sana banyak itu. Emak-emak itu Ustaz, emak-emak. Emak-emak kok kayak santriwati nih? Ada juga santriwati. Selain umroh, apa yang kamu inginkan, Ibnu? Jangan cuma kalau udah gede mau umroh saja. Maaf ya, Ustaz, caranya begitu ya. Biar ini kamu ingat selama-lamanya, selama-lamanya. Kata-kata itu pun akan kamu ingat nanti lagi permainan. Masya Allah, alhamdulillah, Allahumma hawalaina wa la alaina. Amin. Saudara sekalian, waktu itu saya sebagai dosen tamu di Taiwan University of Technology. Ternyata ini diterapkan di Cina, Ustaz. Dalam bukunya itu COVID-19 itu sudah ada, namanya Wuhan 400, di mana dia akan menangguk untung yang gede. COVID itu ada, tapi semua orang tahu bahwa sumbernya itu Cina. Nggak usah ditutupi lagi rahasia ini. Wuhan 400 namanya. Lalu corona lah, lalu COVID-19, coronavirus Desember 19 gitu loh. Nggak usah ditutup-tutupin, emang ada gitu loh. Dan dalam dokumen itu ada sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Bahkan sebelum jatuhnya Muammar Gaddafi udah pidato soal ini. Ini yang saya kepengen kasih wawasan gitu loh. Mereka menguasai dunia karena mereka bisa menciptakan virus yang jahat itu. Lantas kita lawannya dengan cara masker, vaksin. Ya kita lawan sebisa-bisanya kita. Dan itu betul apa yang dilakukan pemerintah, karena ini memang menular. Jaga jarak betul, cuci tangan betul gitu loh ya, pakai masker betul,
vaksin, betul apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kenapa kita yang jadi korban begitu kan? Karena mereka udah pikirkan itu sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian perluas wawasan berpikirnya seperti itu. Saya ngajar dosen tamu di Taiwan University of Technology. Seperti antum semua ini anak-anaknya. Saya kaget loh. Kalian kok udah wisuda? Ada foto wisuda Ustadz di mana-mana. Masih kecil, Ustaz. Masih kecil loh. Kalian udah S2, umur segini. Apa jawaban dia? Belum, Babe waktu itu. Belum, Pak Haikal. Kenapa belum ini? Dengan profesor-profesor. Oh, di sini begitu masuk langsung di wisuda resmi. Supaya apa? Karena kita semua harus lulus. Wisudanya di awal. Wisudanya di awal, divisualisasikan kau akan berhasil. Bahkan cita-citamu setelah ini jadi apa? Jadi dokter. Maka dia datang ke kampus dengan pakaian seorang dokter. Kamu presiden, besok datang pakai jas, pakai dasi. Jadikan setiap tahun di pesantren Darul Sunnah ini hari masa depan dalam rangka mempraktekkan lighad itu loh. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, lighad itu loh. Oh, begini cara mereka menguasai dunia. Begini rupanya mereka memberikan wawasan. What do you really want? Ternyata hadis Nabi yang dipakai. Wa inna malikul imri'in manawa. Ternyata hadis qudsi yang dipakai. Ana inda zanni abdi bi. Bukan seperti guru-guru. Tapi di sini yakin nggak ada. Belajar, ntar nggak lulus loh. Ntar nggak lulus loh. Ntar nggak lulus loh. Ditakut-takutin nggak lulus itu loh. Maka begitu nggak lulus, tuh kan nggak lulus. Gitu loh. Nah, ini yang perlu kita lawan. Dengan cara apa? Pendidikan lawannya. Bikin roadmap. Sekarang tahun berapa? 2022 hafalanmu berapa? Saya yakin udah tahu, udah bikin. 2023 hafalanmu berapa? Tapi jangan cuma itu. Bengkel motor yang kamu sudah kunjungin berapa? Kalau kamu jadi pengen pengusaha bengkel. Gitu loh. Saya Haikal dari dulu seneng kumpulin kartu nama. Kenapa? Karena saya akan sejajar dengan mereka. Kartu nama saya sampai 3 box kekumpulin semuanya. Kenapa? Saya akan menghubungi mereka semua nanti. Dan mereka akan perlu jasa pelatihan saya. Sekarang aja mandek. Kenapa? Nggak boleh bikin pelatihan. Kenapa? Karena nggak dukung yang itu. Daripada pusing, ngopi dulu. Paham maksudnya adik-adik sekalian? Maka harus ada. Saya langsung catat nomor telepon Ustadz Khalil, WA-nya juga. Dan saya akan kirimkan roadmap untuk dibagikan kepada santri-santri. Siap. Ustadz ya? Ya, Zen. Dan ini dipakai oleh teknik mereka. Tadi kepotong, itu di Taiwan, di Harvard begitu juga. Dikumpulkan 100 anak, ditanya, dia ujungnya ditanya, what do you really want? Apa yang paling kamu inginkan? Lalu disimpan arsip itu, sebuah penelitian. Kemudian 20 tahun kemudian arsipnya dibongkar. Anak-anak yang menulis pengen jadi dokter, 20 tahun kemudian betul jadi dokter. 20 tahun kemudian yang pernah menulis jadi insinyur, betul jadi insinyur. Karena dibimbing, diarahkan. Ada anak-anak yang dituliskan 20 tahun lagi saya nggak tahu mau jadi apa, dicari-cari nggak ada, nggak ketemu itu anak. Maka saya takut santri-santri ini setelah jadi kemudian hilang. Ya, anak-anakku sayang, harus seperti itu. Kamu kenal yang namanya Muhammad Ali? Siapa dia? Siapa dia? Muhammad Ali siapa? Petinju, the Black Superman.
Pasti yang umurnya udah 50 tahun tahu tuh. Lagu yang sangat populer, Muhammad Ali, gitu kan. Sting by the Sea, The Black Superman, Ali, catch me if you can, gitu kan. Tangkap aku kalau kau bisa. Kenapa dia menjadi legendaris seperti itu? Tapi yang saya mau ceritakan bukan Muhammad Ali-nya. Bapak-bapak pasti tahu pada waktu Muhammad Ali berkunjung ke Indonesia, jadi habis dihajar ronde ke-8 oleh siapa? Joe Frazier. Betul. Joe Frazier. Antv pernah memutarkan ini ketika Joe Frazier mati, meninggal kira-kira 10 tahunan yang lalu, dan saya rekam di dalam kepala saya kenapa Muhammad Ali bisa jatuh, padahal pada waktu itu the black superman yang gak pernah jatuh. Catch me if you can, tangkap aku kalau kau bisa, katanya Muhammad Ali. Ronde ke-8 jatuh, yang bikin jatuh petinju yang gak terkenal sama sekali, Joe Frazier pada waktu itu. Dan rahasia ini diungkapkan dalam buku visualisasi yang ditulis oleh pelatihnya Joe Frazier pada waktu itu, Bugs Lewis. Bugs Lewis bercerita, pada waktu itu Joe tidak latihan untuk menghantam Ali. Joe Frazier tidak latihan untuk menghantam Ali. Saya khawatir, kata Bugs Lewis, pertandingan tinggal 1 minggu. Hari pertama latihan di Filipina nggak latihan, hari kedua nggak latihan, hari ketiga berikutnya baru dia turun. Setelah come practice, ayo latihan, nggak mau. Kenapa katanya? Dia diem memandang laut. Tahu-tahu pada hari ketiga Joe Frazier mau latihan. Kenapa? Saya sudah mengalahkan Ali di kepala saya, di pikiran saya. Paham hadis ini? Ya Pak, astagfirullahaladzim, hadis kok. Paham cerita ini? Yang punya keyakinan siapa? Dia yang mendapat kemenangan. Teori Islam, teori Quran, teori hadis, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Walaupun haza yakin bimana al-maut, ya. Begitu gitu loh. Adik-adik tahu Michael Jordan nggak? Tahu ya, Michael Jordan, pebasket yang nggak terkalahkan. Lihat itu videonya. Apa yang membuat rahasia dia dari 100 kali lemparan cuma 1 yang gagal? Orang dengan 99 lemparan masuk dari 100 kali. Coba rahasianya apa? Banyak latihan? Enggak. Apa latihannya, kata Michael Jordan? Saya tidak akan melempar sebelum saya lihat itu masuk. Perhatikan kata-katanya. Saya tidak lempar sebelum saya lihat masuk. Kan aneh. Lempar dulu masuk atau masuk dulu baru lempar? Paham maksudnya? Jadi ketika dia yakin masuk, dia lihat dengan mata batinnya masuk, baru dia lempar. Ini diajarkan di Amerika, di sekolah-sekolah, diajarkan di Cina, di sekolah-sekolah. Makanya cerita-cerita mereka populer. Setiap mau tidur, setiap orang tua harus menceritakan kepada anaknya, dan anaknya yang masih TK pagi-pagi harus menceritakan di kelas apa yang cerita bapaknya sampaikan sebelum tidur. Maka diceritakanlah, kamu harus sabar, karena sabar itu akan jadi pemenang. Lionheart. Kalau anaknya wanita, kamu mesti sabar, karena kalau sabar entah ada pangeran yang datang melindungimu. Cinderella. Kamu harus rajin membantu dan menolong, walaupun di tengah hutan pasti ada orang yang membantumu. Putri salju dengan 7 kurcaci. Kamu harus saling tolong menolong antara sesamamu. Walaupun kamu ditangkap, pasti kamu gak akan pernah lepas. Hansel and Gretel dengan nenek sihir. Lihat gak cerita itu semua? Kok mereka yang bikin? Sedangkan kita kalau mau tidur diancam, tidur, besok subuh apalan, tidur, besok subuh. Loh, kok tidur jadi menakutkan? Tidur, besok daring, tidur, besok sekolah, tidur gak? Tidur, papa bilang. Mau jadi apa anaknya? Karena tidur itu suasana yang sangat membuat orang tuh menggapai harapan.
Hai sayang, apa yang kamu inginkan? Jadi dokter. Ya, dokter itu hebat. Apalagi kamu hafal Quran 30 juz dan kamu pakai seragam dokter. Besok kita ke rumah sakit yang paling gede, kita jalan-jalan yuk. Ajak dia jalan-jalan dan lihat bagaimana dokter bisa menyelamatkan nyawa. Sekali diselamatkan nyawa orang itu, setiap sujud pahalanya buat Pak dokter itu loh. Jadi dia semangat menghafal Al-Quran dan semangat menjadi seorang dokter. Gitu loh. Dan saya bisa cerita sampai jam 11 sampai jam 12 malam. Tokoh-tokoh yang saya sudah temui, kaget mungkin, aduh ya udahlah, yang penting udah dapat lah maknanya lah, yang penting udah dapat dah esensinya dah, ya. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, adik-adik sekalian, sebagai penutup, wahai para santri, santriwati, nanti Ustadz janji akan sampaikan roadmap itu kepada Kiai Khalil. Nanti Kiai Khalil sampaikan kepada guru-guru supaya disampaikan kepada anak didiknya. Harus loh. Antum ini harus jadi pejabat, Menteri Kelautan, Menteri Pendidikan, Menteri BUMN, Presiden Republik Indonesia, Kau Menkominfo. Oke? Betapa Kominfo bisa menyihir semua orang dengan Facebook, Twitter, Instagramnya. Betapa 212 seolah-olah menjadi organisasi yang ditakuti, padahal 212 dihadiri oleh Presiden Jokowi. 212 dihadiri oleh Bapak Kapolri Pak Tito Karnavian. 212 dihadiri oleh Panglima ABRI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. 212 dihadiri oleh Menko Polhukam Bapak Jenderal Wiranto. Jenderal-jenderal berkumpul dalam 212, Presiden berkumpul dalam 212, keynote speakernya adalah Bapak Kapolri dalam 212. Tapi kenapa sekarang seolah-olah 212 itu musuh negara, seolah-olah nggak boleh, seolah-olah dihambat? Biar tahu semuanya, 212 itu ada perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, kumpul semua bersama. Momentumnya adalah orang yang menghina Al-Quran. Dalam 212 ada orang Cina, Kristen mau datang ke gereja. Apa yang dilakukan oleh masa 212? Mereka menyingkir, menyiapkan jalan untuk mereka. Dalam 212 loh. Kebetulan hujan, apa yang mereka lakukan? Diambil payungnya, dipayungin saudara kita yang Kristen dan orang Cina itu. Diantar sampai dengan ke gereja. Gaunnya kotor, dipegangin, diangkat gaunnya supaya nggak kotor. Masa siapa itu? Masa 212 yang sebelum sama sesudahnya lebih bersih sesudahnya, karena kami menjaga kebersihan. Jangankan itu, satu rumput pun nggak akan kami injak. Kenapa sekarang seolah-olah menjadi organisasi yang dilarang? Kenapa seolah-olah menjadi momok? Kenapa seolah-olah sekarang menjadi gawat, menjadi apa? 212 itu adalah momentum yang dibanggakan oleh Pak Jokowi, oleh Presiden pada waktu dibanggakan di depan para investor-investor Australia. Pak Presiden mengatakan dan membanggakan 212 sebagai ajang momentum perkumpulan, tapi tidak menimbulkan kerusuhan, dan Indonesia aman seperti itu. Lihat sekarang apa jadinya 212. Naikkan lagi, jangan terlalu ada rasa takut sedikit pun. 212 adalah peristiwa yang sangat membanggakan seluruh umat, dan 212 bukan cuma milik umat Islam, tapi milik semua rakyat Indonesia yang mengerti dan paham apa itu rasa persatuan, senasib dan sepenanggungan. Karena umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu tidak boleh ada yang dihina. Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka tidak boleh dihina-hina. Kitab suci agama apapun tak boleh dihina. Ustadz, Kiai, Habib, Pendeta, Rahib, Pastor, tidak boleh ada yang dihina-hina, dan tidak boleh ada yang dihina-hina dalam momentum seperti ini. Itu yang mesti kita pegang, dan itu yang kita pegang sampai sekarang. Lihat jadinya seperti apa? Lihat jadinya seperti apa? Seolah-olah ditakutin, seolah-olah menjadi momok, seolah-olah menjadi kegiatan yang kriminal. Itu sebabnya
saya sebagai jubir 212 selalu mengingatkan kepada semua orang, jangan takut, sebarkan kebaikan ini. Ini momentum persatuan, semua ada di sana. Salafi datang, NU datang, Muhammadiyah datang, Al-Irsyad datang, Jamiatul Khair datang. Semua datang berkumpul bersama karena semua prihatin. Tidak boleh ada yang menghina kitab suci apapun. Bukan soal Al-Quran, tidak boleh kitab suci apapun dihina, tidak boleh agama apapun dihina, tidak boleh tokoh agama apapun dihina, apalagi menghina kepala negara, apalagi menghina pejabat, dan juga menghina sesama manusia. Hentikan itu sekarang, dan itu momentum kita bersama. Insya Allah saya akan datang lagi dalam kesempatan yang lebih lama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullahu khairan katsiran, syakarallahu lakum wa kataballahu ajrakum. Jadi ini semua tadi nasihatnya hanya untuk santri, Pak. Untuk santri dulu ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jamaah belum menerima nasihat, tapi insya Allah sedikit banyak. Jamaah, nasihatnya ini perjuangan menegakkan tauhid. Apa yang saya sampaikan saya tuliskan dalam buku ini. Ya, saya tuliskan dalam buku ini. Perjuangan menegakkan tauhid. Perjuangan menegakkan ketuhanan yang Maha Esa. Perjuangan menegakkan kul huwallahu ahad. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai 212 sampai RUHIP. Perjuangan itu sama. Ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia sesuai pasal 29. Ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Enggak boleh ditaruh nomor 3, enggak boleh taruh nomor 5, enggak boleh diperas-peras, enggak boleh jadi nomor ketuhanan yang berkebudayaan, enggak boleh. Hanya ada ketuhanan yang Maha Esa, dan itu mesti jadi nomor 1 dan menjadi dasar negara kita sesuai Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Itu yang kami perjuangkan. Kalau ini dianggap salah, maka yang menganggap kami salah adalah confirm komunis. Insyaallah azza wajal, sebagai penutup agar hati kita tetap sejuk dan tetap tenang, kita tutup dengan doa, Be. Silahkan Babe doa dulu. Kita mengambil keberkahan dari sejuk, Babe. sejuk. Iya. Enggak sejuknya cuma di akhirnya doang. Karena emang harus begitu, sambil bagian. Yang sejuknya bagian Ustaz Khalil, yang membangkitkan semangat, tapi semangatnya dengan wawasan kebangsaan. Semangatnya wawasan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan dirubah-rubah. Nggak usah dirubah-rubah, udah jadi kayak begini udah paling cakep, paling bagus. Islam di Indonesia paling asik gitu loh, yang bisa menghargai dan menghormati sesama. Ya, yang kita nggak terima ideologi dari luar, nggak terima. Yang intoleran, yang radikal, nggak terima. Kita yang semua saling hormat menghormati, toleransi, baik sesama agama maupun sesama berbeda agama, itu tetap ada ukhuwah wataniyah, sesama kebangsaan begitu. Maka teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, doanya adalah kita berdoa ala haziniyah wal kulli niyatus salihah. Ya. Saya terus sangat yakin, hakul yakin sekali bahwa mas kawin itu mahal. Betul tidak? Betul tidak? Namanya mas kawin, saking mahalnya mesti emas. Betul tidak? Betul tidak? Zaman Nabi kalau nggak punya duit pakai cincin dari emas, ya boleh nggak mas kawinnya itu bacaan Al-Quran? Ada nggak yang pakai begitu? Ada, walaupun khilafiyah ada. Tapi ada nggak mas kawinnya begitu dalam hadis? Ada. Saking apa? Saking mahalnya Al-Quran, saking berharganya bacaan itu. Mengajarkan, ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Maka saya memohon kepada jamaah sekalian, mari kita baca suratul Fatihah sebagai pembukaan dan niatkan pahalanya supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri penuh ampunan, penuh rahmat, negeri yang damai, tentram, saling menghormati, saling menghargai, dan kita doakan semoga dari mulai presiden sampai pejabatnya orang-orang mukmin dan muttaqin. Pengusaha-pengusahanya orang mukmin dan muttaqin. Pejabat-pejabatnya, menterinya semuanya orang mukmin dan muttaqin. Karena kami yakin ya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
ya, yang bisa memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi, dan juga umayyattaqillaha yaj'alu makhraja, yang bisa menjadikan jalan keluar hanyalah orang-orang yang bertakwa. Yang nggak bertakwa kagak bakal bisa, Pak. Yang nggak bertakwa kagak bakal bisa. Yang makan riba nggak bakal bisa. Yang demen ngutang nggak bakal bisa. Riba bagaimana bisa menyelesaikan masalah bangsa? Ini kalau diperpanjang jadi politik lagi. Iya. Karena itu cukup sampai di sini, ya. Ini buku saya persembahkan untuk yang hadir. Dibawa bukunya ya, Pak Kadir, dibawa bukunya ya di luar ya, di situ ya. Saya persembahkan untuk yang hadir. Ya, untuk santri Perwakilan nanti bisa. perwakilan ya. Bisa. Nah gini deh, untuk ini saya minta hadiah satu ya, gratis ya. Buat yang lain ganti ongkos cetak. Tapi buat pesantren saya persembahkan dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iya. Wallahualam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukaannya surat Al-Fatihah. Di foto atau? Ini belum mau foto. Pada yang hadir saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada polisi dan seluruh jajarannya, TNI dan seluruh jajarannya yang hari ini hadir dan mendengarkan. Saya kepingin sekali kenal dengan antum, pingin sekali. Tolong jangan pulang dulu, kita ngobrol di pesantren, walau sekedar salam, walau sekedar kenalan, walau sekedar foto, ya, sebagai bahan laporan saya juga ke Jakarta. Saya nggak lihat dari sini, saya pengen banget antum hadir. Tolong jangan pulang. Salah satu Pak TNI atau Polri jangan pulang dulu. Barangkali ada kasat intel di sini, ya, yang belum memperkenalkan diri, tolong jangan pulang dulu. Kita ngobrol-ngobrol di belakang. Saya kepengen kenal. Sebenarnya emang harusnya datang dulu ke kantor polisi, cuma kemalaman. Saya minta tolong nanti kita ngobrol di sini. Kita ngopi. Siap. Ya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan ini beliau sudah menutup kajian beliau. Sebelum kami menutup, sekali lagi kami mohon maaf jikalau ada banyak kekurangan, banyak kesalahan, kurangnya khidmah dari kami, karena memang segala sesuatunya ini sangat mendadak. Biasanya kalau Babe Haikal yang datang pesannya setahun dulu. Kebetulan lagi datang ke Solo, jadi ini ada manfaatnya nih kita, alhamdulillah. Begitu pula bagi kawan-kawan relawan yang mengumpulkan gerakan infak ini, karena tadi memang dari awal sudah kami semarakan untuk gerakan infak agar untuk kemaslahatan dakwah. Semoga nanti ke depan agar Babe Haikal bisa datang kemari lagi. Begitu juga para ustadz yang lain, insyaallah azza wajalla. Silahkan para relawan yang ingin ini buku, begitu juga buku ya, bagi yang ingin bagi yang ingin membeli buku di sini ada di samping ya. Ya, ada di bagian samping ada yang sudah menyiapkannya. Mungkin itu saja dari kami, dan kami sekali lagi mohon maaf. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.